الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Coba ulang yang terakhir. Potongan terakhir, ulang. وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 28, masih di surah Al-Hasyr, surah yang kedua di juz 28 tersebut, di ayat 11 sampai 17. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang
nafaqu, orang-orang munafikin, yang mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dalam kekafiran, itu alladzina kafaru, itu saudara-saudara mereka yang kafir dari ahlul kitab. Itu orang-orang Yahudi Banu Nadir. Apa ucapan orang-orang munafikin kepada orang Yahudi Banu Nadir? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jika kalian diusir, dikeluarkan dari kampung kalian, kami akan keluar bersama kalian. Wah, luar biasanya. Gombalnya ini ya orang-orang munafikin. Ya, jika kalian dikeluarkan dari kampung kalian, maka kami akan ikut keluar bersama kalian. Ada lam taukid, ada lam, ada nun taukid. Ya, coba lihat. Betul-betul. Bahkan dalam bentuk syarat. Seakan-akan pastinya hal tersebut. Kalau orang Yahudi Banu Nadir diusir dari kota Madinah, katanya orang-orang munafikin ikut juga. Ya, sama-sama keluar. Baik. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tidak akan mentaati siapapun ya selama-lamanya pada kalian. Maksudnya taat dalam perkara tidak usah tolong, tidak usah bantu, tidak usah keluar sama-sama mereka. Kami tidak akan taat. Maksudnya tetap akan kami akan keluar bersama kalian dan kami akan menolong kalian. Dan terakhir, wa in qutiltum, ucapan orang munafikin kepada orang-orang Yahudi, jika kalian diperangi, lanansurannakum, pasti kami akan tolong kalian. Kami akan bantu kalian. Coba lihat. Di akhir Allah Subhanahu wa taala menyingkap hakikat mereka, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya sungguh mereka orang-orang munafikin itu berdusta. Oke, perhatikan di ayat 11 tafsir di samping. Alam tanzur ilal munafikin. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang munafikin? Di mana mereka yaquluna li ikhwanihim fil kufri, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dalam kekufuran, bukan saudara kandung, bukan saudara apa, tapi saudara-saudara dalam kekafiran. Allah sebutkan li ikhwanihimul ladzina kafaru, untuk mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, sama seperti mereka. Orang-orang munafikin itu menampakkan keimanan, keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Siapa yang dimaksud orang-orang kafir tersebut? Min Yahudi Bani Nadir. Dari orang Yahudi Banu Nadir. Ini salah satu kabilah dari 3 kabilah besar orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Siapa itu? Banu Nadir. Yang kedua Banu Qainuqa. Yang ketiga Banu Quraidah. Apa mereka bilang? Orang-orang munafikin bilang kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, la in akhrajakum Muhammadun wa man ma'ahu min manazilikum lanakhrujanna ma'akum. Jika Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, itu para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, ini ucapan orang-orang munafikin, jika Muhammad dan orang-orang bersamanya mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, lanakhrujanna ma'akum, pasti kami akan keluar bersama kalian. Ya, luar biasa ini ya. Coba lihat, ini yang pertama. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Apa artinya? Wala nuti'u fikum ahadan abadan. Perhatikan, nakirah, ahadan, nakirah. Sifatnya sa'alana khidlanakum au tarkal khuruji ma'akum. Kami tidak akan mentaati pada kalian seorang pun selama-lamanya. Ahadan yang bagaimana? Seorang yang bagaimana? Yang sa'alana, yang meminta kami untuk khidlanakum, untuk membiarkan kalian, tidak menolong kalian, menghinakan kalian, dan meminta kami untuk tarkal khuruji ma'akum, untuk tidak keluar bersama kalian. Kami tidak akan taati. Biar orang larang kami, jami tolong, jami keluar, tidak. Kami tidak akan taati. Kami akan tetap keluar bersama kalian. Ini menguatkan apa yang mereka janjikan sebelumnya. Ya, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Ini meyakinkan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Terakhir,
Itu kalau dikeluarkan. Tapi kalau diperangi, apa mereka bilang? Coba lihat orang-orang munafikin. Wa in qutiltum lanansurannakum. Dan jika kalian, wahai orang-orang Yahudi Bani Nadir, diperangi, maka kami akan menolong kalian. Perhatikan. Wala in qatalukum lanu'awinannakum alaihim. Dan jika mereka, itu Nabi SAW dan para sahabat memerangi kalian, maka pasti kami akan menolong, membantu kalian atas mereka. Ikut juga berperang, menolong orang-orang Yahudi. Coba lihat orang-orang munafikin, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dia sembunyikan loyalitasnya, kecintaannya. Ya, mereka menyembunyikan kemunafikan. Sampai mana mereka sembunyikan? Sampai mana mereka poles? Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala singkap hakikat mereka. Coba lihat, ini pengkhianatan luar biasa. Ya, ingat orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin bersama siapa? Kaum muslimin bersama Nabi SAW di kota Madinah. Tapi coba lihat, ya, ngomong begini sama musuh Allah, musuh Islam, musuh Nabi SAW, musuh kaum muslim. Ya, kalau dikasih keluar, diusir, kami ikut. Ternyata gayanya aja, ya. Paham ini? Kalian diperangi, kami bantu kalian. Di akhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya sungguh mereka itu betul-betul berdusta. Perhatikan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibuna fima wa'adu bihi Yahuda Bani Nadir. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi sungguh betul-betul orang-orang munafikin betul-betul dusta pada apa yang mereka wa'adu, apa yang mereka janjikan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dusta. Oleh karena itu di ayat setelahnya ayat 12 Allah sebutkan ya apa hakikat mereka. In ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Coba lihat hati-hati, waw jamaah kembali ke mana? La in ukhriju, waw jamaah kembali ke mana ini? Orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jika mereka dikeluarkan, diusir dari kota Madinah, la yakhrujuna ma'ahum. Waw jamaah, la yakhrujuna, kembali ke mana? Orang-orang munafikin. Ma'ahum, hum siapa? Orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi anggaplah betul-betul orang-orang Yahudi ini dikeluarkan, diusir dari kota Madinah. Orang-orang munafikin tidak akan mungkin ikut. Ini Allah yang bilang. Allah sudah bilang dusta kan? Ya, Allah bahkan mengatakan yashhadu. Allah persaksikan sungguh mereka dusta. Nah, ini Allah singkap hakikat mereka. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Jika orang Yahudi diusir, dikeluarkan dari kota Madinah, orang-orang munafikin tidak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Jika orang-orang Yahudi diperangi, ya, jamaah kembali ke orang-orang Yahudi, qutilu la yansurunahum. Jamaah kembali ke orang-orang munafik. Orang-orang munafikin tidak akan menolong, membantu mereka. Bisa paham ini? Ini Allah sebutkan. Ini dua kemungkinan. Diusir dan diperangi. Apa yang mereka janjikan dusta semua. Anggaplah mereka tolong ketika orang-orang Yahudi diperangi. Kata Allah Subhanahu wa taala wala inna saruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsaru. Jika mereka menolong orang-orang Yahudi ketika mereka diperangi, mereka akan berbalik ke belakang. Kemudian mereka tidak akan ditolong. Itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Perhatikan ini tafsir di ayat 12. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum la in ukhrijal yahudu minal madinati la yakhrujul munafiquna ma'ahum. Dijelaskan tahu dalam tafsir? Ya. Waw jamaah siapa? Ya. Hum siapa? Paham ini? Jika seandainya orang-orang Yahudi dikeluarkan, diusir dari kota Madinah, maka orang-orang munafikin tidak akan keluar bersama mereka. Padahal barusan tadi di ayat sebelumnya mereka janji toh? Ya, mereka janji. Bahkan pakai syarat, pakai lam, pakai nun taukid. Pasti kami akan keluar bersama kalian. Jangan takut, jangan khawatir. Sama-sama ki. Na'udzubillah. Coba lihat. Ini satu ya. Kemungkinan pertama dikeluarkan, diusir. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala wala in qutilu la yansurunahum.
Wala in qutilu la yuqatiluna ma'ahum kama wa'adu. Seandainya orang-orang Yahudi diperangi, maka orang-orang munafikin tidak akan ikut membantu mereka berperang bersama mereka sebagaimana yang mereka janjikan. Tidak akan seperti itu. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Ay wala in qatalu ma'ahum, anggaplah orang-orang munafikin berperang bersama orang-orang Yahudi, membantu mereka. Apa yang terjadi? La yuwallunnal adbara firaran munhazimin. Maka yang mereka lakukan, mereka akan mundur ke belakang, firaran, lari dari medan perang, munhazimin, bercerai-berai, tahambur. Ya. Nah, ini sudah terbukti, ya. Orang-orang munafikin ikut berperang bukannya menambah kekuatan, menambah masalah. Ya, amin. Bayangkan beratnya itu kekafiran mereka sembunyikan dalam hati mereka, kemudian mereka ikut berperang. Oleh karena itu mereka tidak segan-segan berdusta, bersumpah dusta di hadapan Nabi SAW bahwasanya mereka beruzur, tidak bisa ikut perang. Dan ini kecil di mata mereka. Dusta itu tidak ada apa-apanya. Sifatnya memang mereka. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba. Ini yang paling pertama disebut. Berbicara dusta. Oh, jangan. Dusta itu luar biasa. Bahkan sumpah demi Allah. Sumpah dengan menyebut nama Allah. Mereka tidak tanggung-tanggung. Tidak ada pikir-pikir mau ini mau itu. Bisa dipahami? Baik. Perhatikan tafsirnya. Jadi firaran munhazimin. Mereka akan mundur ke belakang, lari, ya, tercerai-berai. Tsumma la yansurhumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka, bal yukhdziluhum wa yudhilluhum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka, menghinakan mereka. Mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Tapi yang mereka nampakkan keimanan. Dan ini bukan urusan kita mengukur ini munafik, ini tidak. Karena ini perkara hati. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fulan munafik, fulan. Paham ini? Ketika zahirnya muslim kita perlakukan ya sebagaimana zahirnya. Ya, ada urusan kita, kamu munafik ini, kamu kafir begini. Ya. Paham ini? Orang-orang munafik menyembunyikan kufuran tersebut dan jangan kira mereka akan jujur ya. Mereka sifatnya apa? Dusta. Tidak segan-segan mereka poles kekufuran tersebut dengan dusta. Ya, tidak begini seterusnya. Bahkan mereka kadang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala lanjut ayat 13, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguhnya kalian lebih mereka takuti dalam hati mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Kalian itu kaum muslimin, Nabi SAW dan para sahabat itu lebih mereka takuti, lebih dahsyat takut mereka dalam hati-hati mereka, dada mereka daripada takut mereka kepada Allah. Ya, dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Demikian karena mereka kaum yang tidak mengerti. Perhatikan apa tafsirnya? La khauful yahudi wal munafiqina wa khasyatuhum iyyakum ayyuhal mu'minun a'zamu wa ashaddu fi sudurihim min khaufihim wa khasyatihim min Allah. Coba cermati. Sungguh takutnya orang-orang Yahudi, takutnya orang-orang munafikin kepada kalian wahai orang-orang beriman itu lebih besar, lebih dahsyat dalam dada-dada mereka daripada takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang kafir. Ya. Antum tahu kemunafikan kapan pertama kali muncul? Di mana? Di Mekah? Tidak ada kemunafikan di Mekah. Kemunafikan, orang-orang munafik mulai muncul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang Badar, bayangkan 1:3. 300 sekian belas pasukan kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat
melawan 1.000 orang pasukan kafir Quraisy bersenjata lengkap. Kalah itu 1.000 itu. Coba lihat. Orang-orang munafikin tidak mau diperangi, tidak mau. Ya, ditawan, tidak mau. Ya sudah. Beriman secara zahir, hatinya tetap kafir. Ya, jangan heran ucapan mereka kepada orang Yahudi, Banu Nadir ya, jangan heran ya tadi, baru kita baca tadi. Ya, kamu diperangi kami bantu, kau dikasih keluar kami juga ikut keluar. Ya, diusir kamu, kita juga ikut. Tidak heran kenapa kafir dalam hatinya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyingkap hakikat mereka. Kalian wahai orang-orang beriman, Nabi dan para sahabat itu lebih ditakuti oleh orang Yahudi dan orang-orang munafik daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, enggak ngeri ini. Ya, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ya, demikian itu karena mereka perhatikan dzalika wa dzalika bisababi annahum qaumun la yafqahuna 'azamatallahi wal iman bih wa la yarhabuna iqabah. Dan demikian itu karena sebab mereka adalah kaum yang tidak mengerti tentang keagungan Allah. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Coba beraninya lebih takut kepada kaum muslimin. Bahkan asyaddu rahbah kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat, lebih besar rasa takut mereka kepada kaum muslimin daripada takut kepada Allah. Naudzubillah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka, siapa mereka ini? Orang-orang Yahudi, mereka tidak akan memerangi kalian seluruhnya kecuali pada Quran, pada kampung-kampung yang muhassanah, yang memiliki benteng. Ya. Ya, kampung, desa, wilayah mereka dikasih benteng. Tahu benteng toh? Benteng, kasih tembok besar tinggi, ada pos-pos jaganya. Ya. Biasanya juga di sekelilingnya dikasih parit. Ya. Menghalangi laju pergerakan musuh. Ya. Kok langsung dia dipanjat bentengnya kan? Biar tinggi bagaimana, langsung di tanah langsung benteng. Ya, kadang dikasih parit sekelilingnya. Ya, kasih parit isi air. Bosi panu mejekne. Ya. Amin nih. Mau ke situ, mau masuk benteng, lewati dulu itu. Paham ini? Bisa dipahami? Nah, itu benteng ada pintunya. Biasa itu pintu yang dipakai. Ya. Baik, coba lihat, perhatikan. Atau miwara'i judur, atau di balik tembok. Ya, di balik tembok. Kamu punya tembok, berperang dari belakangnya. Perhatikan tafsirnya, ai la yuwajihukum al-yahudu biqitalin mujtami'ina illa fi quran muhassanatin bil aswari wal khanadiqi. Orang-orang Yahudi tidak akan yuwajihu tidak akan berperang menghadapi kalian. Baik. Mujtami'in secara bersama kecuali pada kampung yang sudah terbentengi dengan aswar, dengan tembok-tembok dan khanadik dan parit-parit. Ini kita bilang tadi. Tembok-tembok dan parit-parit. Kayaknya sudah disebutkan tadi toh. Mereka betul-betul sangat takut kepada orang-orang beriman, kaum muslimin, takut sekali. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, bahkan mengalahkan takutnya kepada Allah. Tidak berani langsung mau berperang, ya, kecuali ada illa fi quran muhassanatin, ya, ada benteng yang melindungi mereka, ada parit-paritnya, au min wara'i judur, au min khalfil hitani allati yatasattaruna biha, atau di balik hitan, di balik tembok yang mereka berlindung di belakang tembok tersebut. Jadikan tembok tersebut, ya, sesuatu yang melindungi mereka. Kok bisa? Di jubanihim
walirru'bi alladhi tamakkana min qulubihim. Karena penakutnya mereka dan rasa takut yang betul-betul tamakkan, yang betul-betul menancap di hati-hati mereka. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara kekhususan beliau, ya, beliau diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada siapapun sebelumnya, yaitu nusirtu birra'b masirata syahrin. Aku, kata Nabi SAW, ditolong dengan dilemparkannya rasa takut kepada musuh sejarah 1 bulan perjalanan. Apa maksudnya? 1 bulan sebelum kaum muslimin pergi menyerang mereka itu takut memang, gentar memang. Ya, kalau orang bilang anekir kalantuk, nah, ya, sudah gemetar memang. Sudah dilemparkan rasa takut kepada diri-diri mereka. Jadi bayangkan itu, belum ketemu 1 bulan perjalanan. Masirata syahr. Itu kekhususan Nabi SAW. Ya, belum di apa-apai sudah Allah lemparkan rasa takut. Oh, gentar. Ya, ada rencana sampai ke mereka pasukan kaum muslimin mau menyerang. Karena mereka pikir kaum muslimin itu tidak ada. Memang mereka cari syahid. Ya, berperang itu lillahi ta'ala. Memang cari kemuliaan di sisi Allah. Tidak ada. Dunia mereka harapkan tidak ada. Malah itu yang mereka cari. Ya, 2 kemungkinan. Mulia, apa, hidup dengan mulia, tetap hidup dengan mulia, kemenangan, atau mati syahid. Tidak ada mau pikir ghanimah apa. Tidak ada. Paham ini? Oh, takut luar biasa. Paham ya? Jadi karena takutnya, penakutnya mereka dan rasa takut ra'b yang betul-betul menancap di dalam hati-hati mereka. Baik. Ba'suhum bainahum syadid, ai adawatuhum fima bainahum syadidah. Permusuhan yang ada di tengah mereka sendiri itu syadidah, sangat dahsyat. Jadi rapuh mereka itu. Iya, para-paranna, iya, sesama mereka sendiri itu bermusuhan satu sama lain. Adawatu bainahum fima bainahum syadidah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu, padahal hati-hati mereka bercerai-berai. Syatta. Paham? Ai tadhunnu annahum mujtami'una ala kalimatin wahidah walakinna qulubahum mutafarriqah. Engkau mengira mereka bersatu di atas satu kalimat, akan tetapi hati mereka itu bercerai-berai. Itu karena tadi ba'suhum bainahum syadid. Itu permusuhan di tengah mereka juga mengerikan, dahsyat. Paham ya? Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Demikian itu karena mereka kaum yang tidak berakal. Ai wa dzalika bi sababi annahum qaumun la ya'qiluna amrallahi wa la yatadabbaruna ayatihi. Demikian itu karena sebab mereka adalah kaum yang tidak berakal terhadap perintah Allah dan tidak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 perumpamaan. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba. Perumpamaan mereka orang-orang Yahudi ini seperti orang-orang yang sebelum mereka, qariban, yang dekat dari mereka. Itu apa? Orang-orang kafir Quraisy yang kalah di perang Badar. Perhatikan ayat 15. Mathalu haula'il yahudi fi mahalla bihim min uqubatillahi kamathali kuffari Quraisyin yauma Badrin wa yahudi bani Qainuqa. Perumpamaan orang-orang Yahudi ini dari sisi apa? Pada apa yang ada pada mereka dari hukuman Allah, siksaan Allah. Itu seperti orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar. Dan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Ini yang kita bilang. 3 kabilah besar yang ada di sekitar kota Madinah. Ini intinya tiga-tiganya semua ini tidak ada. Terusir semua. Endingnya semuanya. Satu-satu. Melakukan pengkhianatan apa semua. Bahkan mereka melakukan makar ingin membunuh Nabi SAW. Ya. Diracun dengan ingin melemparkan batu dari atas, sengaja diundang untuk datang, sudah disiapkan orang di atas untuk melempar. Bocor sama Allah, bongkar makarnya sama. Yang mana ujung-ujungnya mereka terusir, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan mereka ini sama dengan orang-orang kafir sebelum mereka. Kafir Quraisy di perang Badar dan Yahudi Bani Qainuqa.
Dari sisi mana? Dzaqu wabala amrihim. Mereka rasakan akibat jelek dari perkara mereka. Walahum adzabun alim. Dan untuk mereka adab yang pedih. Ai haitsu dzaqu su'a akibati kufrihim wa adawatihim li Rasulillah SAW. Dari sisi mereka telah merasakan jeleknya akibat kekufuran mereka dan permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Rasa. Ya, yang masih hidup kalah, hina di atas muka bumi ini, sudah mati jangan tanya. Ya, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Paham ini? Walahum adzabun alim. Itu di dunia. Kata sini disebutkan fid dunia. Mereka sudah rasa akibat dari kekufuran dan permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW itu di dunia mereka sudah rasa. Walahum adzabun alim ay walahum fil akhirati adzabun alimun muji. Itu di dunia. Di akhirat untuk mereka di akhirat adab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Tidak dikasih sifat saja, tidak dikasih naat saja sudah mengerikan. Adab itu tidak ada yang enak. Ya. Apalagi kasih sifat adabun alim, adabun azim, adabun syadid. Naudzubillah. Paham ya? Adab saja sudah mengerikan. Apalagi kasih alim. Ini yang pertama. Perumpamaan yang kedua, kamathalis syaitan. Perumpamaan mereka itu sama seperti perumpamaan syaitan. Bagaimana dari sisi mana? Idz qala lil insani kfur. Idz qala lil insani ketika syaitan berkata kepada manusia, ukfur. Kafir kau. Ya. Syaitan perintahkan kepada manusia kafir. Falamma kafara tatkala syaitan menuruti tatkala manusia itu menuruti perintah syaitan, dia kafir. Falamma kafara tatkala dia kafir. Ya, coba lihat apa yang bilang syaitan, qala inni bari'um minka. Pas kafir ya, sudah kafir dia ikuti syaitan. Apa dia syaitan bilang? Sungguh saya berlepas dari dirimu. Inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah rabbul alamin. Ini kata syaitan. Perhatikan. Akhirnya wa masalu haula'il munafiqin fi igra'il yahudi 'alal qitali wa wa'dihim bin nasri 'ala Rasulillah SAW. Dan perumpamaan orang-orang munafikin ini dalam mendorong orang-orang Yahudi untuk berperang. Ya, mereka menjanjikan orang-orang Yahudi pertolongan ya terhadap Rasulullah SAW. Maksudnya ketika kalian diperangi kami akan tolong kalian. Coba lihat. Tahu kita tadi ceritanya bagaimana orang-orang munafikin menjanjikan orang-orang Yahudi Bani Nadir ya dengan dua kemungkinan, ketika kalian dikeluarkan kami akan ikut keluar. Kamu diusir, kami akan ikut pergi. Yang kedua, kalau kalian diperangi, kami akan tolong. Ini perumpamaan orang-orang munafikin ini, kamasalis syaitan. Ini sama seperti syaitan. Hina zayyana lil insani al-kufra. Ketika syaitan menghias-hiasi kekufuran kepada manusia. Wada'a ilaihi, dan mengajak manusia untuk kufur. Ya. Paham ini? Paham ini? Jadi syaitan menghiasi kekufuran kepada manusia, mengajak mereka untuk kufur kepada Allah. Falamma kafara tatkala manusia tersebut kafir, qala inni bari'um mik. Syaitan berkata, sungguh saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Rabbal al-khalqi ajma'in. Ya. Sungguh saya takut kepada Allah Rabbul alamin. Dari sisi mana perumpamaannya, kesamaannya? Ya, coba lihat tadi. Allah sudah tegaskan, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, kan? Jika orang-orang Yahudi dikeluarkan, diusir, orang-orang munafik tidak. Ini syaitan suruh kufur. Pas kufur langsung urus dirimu sendiri. Saya berlepas diri dari kamu. Coba lihat. Ini perumpamaan seperti mana? Seperti syaitan ini, orang-orang munafikin. Yang mana endingnya, coba lihat. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Maka akibat akhir mereka, ya, sungguh keduanya, syaitan dan manusia yang kafir tersebut, finnar. Tempatnya di dalam neraka, khalidaini fiha. Musanna. Ya. Khalidaini, musanna man masuk. Ini halnya. Ini mereka masuk neraka dalam keadaan kekal di dalam neraka. Tahu kekal? Berarti selama
lamanya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itu balasan untuk orang-orang yang zalim. Perhatikan tafsirnya, fakana akibatu amri syaitani wal insani alladhi ata'ahu fakafara annahuma finnar makithaini fiha abada. Jadi akibat urusan syaitan dan manusia yang menaati syaitan sehingga dia kafir, apa ujungnya? Endingnya apa? Annahuma finnar. Sungguh keduanya itu berada di neraka. Berapa waktu di neraka? Makisaini fiha abada. Mereka tinggal, mereka berdua, syaitan dan manusia yang kafir menaati syaitan tersebut, itu tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin ay wa dzalika jazaa'ul mu'tadina al-mutajawizina hududallah. Itulah balasan untuk orang-orang melampaui batas, yang zalim, yang melanggar melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan dari seluruh sisinya, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini coba lihat. Ketika syaitan menyuruh kepada kekufuran, manusia mentaatinya, maka apa kata Allah? Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Dan memang ini target syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh untuk kalian. Jadikan dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan hanyalah mengajak kelompoknya, golongannya, hanya untuk apa? Agar mereka, kelompoknya tersebut, temannya tersebut, liyakunu min ashabis sa'ir, masuk dalam golongan para penduduk neraka. Sama dengan dirinya. Cari teman. Coba lihat. Ini targetnya memang. Ya, itu pun setelah kufur. Sudah mi. Berlepas diri. Ini bari'um mik. Baik. Bisa dipahami? Ini. Nanti insyaAllah kita lanjut. Mungkin 1 atau 2 pertemuan lagi. Itu bisa 1 pertemuan insyaAllah. Dari ayat 18 sampai 24. Baik. Sekian. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.